Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia psikologi klinis dan konseling, khususnya dalam menangani perilaku adiktif, yaitu tentang metode asesmen perilaku adiktif. Nah, sebelum kita masuk ke teknik-tekniknya ya, saya ingin kalian memahami satu hal. Ketika kita berbicara tentang adiksi, tugas seorang psikolog bukan hanya melihat apa perilakunya, tapi harus paham kenapa perilaku itu muncul, bagaimana perilaku itu bisa dipertahankannya, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam kehidupan individu tersebut. Karena seringkali itu apa yang terlihat di permukaan itu hanyalah perilakunya, tapi sebenarnya di balik itu ada banyak faktor psikologis, sosial, keluarga, bahkan biologis yang saling berkaitan. Makanya dalam psikologi, asesmen itu penting sekali. Karena tanpa asesmen yang tepat, intervensi yang diberikan bisa salah arah. Jadi ibarat dokter memberikan obat tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, bisa jadi gejalanya mirip, tapi akar masalahnya berbeda. Dan dalam perilaku adiktif, setiap individu itu punya dinamika yang unik ya. Salah satu metode asesmen yang paling sering digunakan dalam pendekatan adiksi adalah wawancara. Khususnya wawancara motivasional atau motivational interviewing. Kalau mendengar kata wawancara mungkin sebagian orang membayangkan suasananya formal, kemudian penuh tekanan. Tapi motivational interviewing atau MI itu justru berbeda. Dalam pendekatan ini psikolog tidak memposisikan diri sebagai orang yang menghakimi atau memaksa klien berubah. Sebaliknya, psikolog itu membantu klien menemukan kesadarannya sendiri tentang masalah yang sedang dialami. Jadi fokusnya itu bukan kamu harus berubah, tapi lebih kepada apa sih sebenarnya yang kamu rasakan tentang perilaku ini gitu. Karena dalam banyak kasus, individu dengan perilaku adiktif sebenarnya sudah tahu bahwa perilakunya bermasalah, tapi mereka masih mengalami konflik dalam dirinya. Sebagian ingin berubah, sebagian lagi masih merasa perilaku itu memberikan kenyamanan buat dia. Nah, tugas dari MI atau motivational interviewing adalah membantu individu eksplorasi konflik tersebut secara aman dan empati. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh konseling Rogerian dari Carl Rogers yang menekankan empati, penerimaan, dan komunikasi tanpa menghakimi. Makanya dalam MI, hubungan antara interviewer dan klien jadi sangatlah penting. Karena kalau klien merasa dihakimi, biasanya mereka akan defensif. Mereka bisa mulai menyangkal, menutup diri, atau bahkan membenarkan perilakunya. Tapi ketika klien merasa dipahami, biasanya proses eksplorasi itu jadi lebih terbuka. Nah, tujuan utama dari MI atau motivational interviewing sebenarnya bukan langsung membuat klien berhenti ya dari perilaku adiktifnya. Tapi kita tuh membantu klien untuk menyadari ada masalah dalam hidup saya dan saya perlu untuk berubah. Nah, karena kesadaran itu tuh adalah titik awal dari perubahan perilaku. Ini menarik sekali dalam psikologi karena perubahan yang dipaksakan dari luar biasanya tidak akan bertahan lama. Tapi perubahan yang muncul dari kesadaran internal itulah yang cenderung lebih kuat. Nah, dalam proses MI sendiri ada beberapa tahap penting yang biasanya dilakukan interviewer. Tahap pertama adalah wawancara awal. Di tahap ini, psikolog mencoba memahami masalah klien secara umum. Misalnya, alasan klien datang apa? Kondisi hidupnya bagaimana? Perilaku yang muncul itu seperti apa? Serta bagaimana klien memaknai masalah-masalah tersebut. Jadi di sini psikolog nggak buru-buru memberi label atau kesimpulan. Ingat itu, tidak buru-buru. Karena kadang-kadang perilaku yang terlihat mirip ternyata punya akar masalah yang berbeda. Setelah itu kita akan masuk ke tahap identifikasi masalah. Di tahap ini psikolog tuh mulai menguraikan kondisi klien secara lebih mendalam, termasuk kekuatannya, kelemahannya, riwayat hidupnya, pola hubungan sosial, dan kemungkinan diagnosis berdasarkan DSM atau PPDGC. Nah, disinilah pentingnya memahami manusia secara utuh, karena perilaku adiktif tuh jarang loh berdiri sendiri. Bisa jadi karena trauma masa kecil, ada konflik keluarga, ada depresi yang tidak disadari, atau ada perasaan kosong yang selama ini ditutupi dengan perilaku adiktif. Lalu tahap berikutnya adalah
Orientasi. Di sini, psikolog menjelaskan kepada kliennya tentang proses layanan atau terapi yang akan dilakukan. Tujuannya apa? Supaya klien merasa lebih aman dan memahami arah proses konselingnya. Karena banyak individu datang ke layanan psikologi dengan rasa takut, malu, ataupun bingung. Jadi membangun rasa aman itu penting ya. Kemudian ada tahap terminasi wawancara. Pada tahap ini psikolog memberikan ringkasan hasil asesmen, kemudian menjelaskan interpretasi hasil, dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Terakhir, ada situasi krisis. Ini penting sekali dalam perilaku adiktif. Kadang, klien itu tuh datang dalam kondisi emosional yang sangat berat. Bisa mengalami putus zat, konflik keluarga, rasa putus asa, bahkan keinginan menyakiti diri sendiri. Maka fokus utama psikolog di tahap ini ya bukan langsung menggali yang dalam gitu, tapi kita memberikan stabilisasi, dukungan, rasa aman terlebih dahulu. Nah, setelah memahami alur wawancara motivational, kemudian sekarang kita masuk ya ke teknik yang digunakan dalam MI. Salah satu teknik yang paling penting adalah hindari labeling. Artinya psikolog nggak langsung memberi cap seperti kamu pecandu gitu. Tidak sama sekali. Karena label itu bisa mempengaruhi identitas diri seseorang itu. Kalau seseorang terus-menerus merasa dirinya rusak, nggak bisa berubah, maka motivasi untuk pulihnya tuh justru menurun. Makanya dalam psikologi modern, pendekatannya tuh lebih humanis ya. Kita melihat individu sebagai manusia yang sedang mengalami masalah, bukan manusia yang identik dengan masalahnya itu. Lalu ada teknik pertanyaan evokatif. Dalam teknik ini, interviewer lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka dibanding pertanyaan tertutup. Contohnya, ini yang sebaiknya tidak kamu lakukan. Kamu mau berhenti atau tidak? Oh, itu no, big no. Tapi saran saya adalah, apa sih yang membuat kamu mulai berpikir tuh untuk berubah gitu. Jadi pertanyaan seperti ini tuh membantu klien mengeksplorasi dirinya sendiri. Kemudian ada teknik membuat daftar keuntungan dan kerugian. Ini sering digunakan untuk membantu klien tuh melihat dampak perilakunya secara lebih realistis. Karena banyak individu tuh hanya fokus pada kenyamanan jangka pendek tanpa benar-benar memikirkan konsekuensi jangka panjang. Dan yang menarik adalah dalam MI, psikolog itu juga membantu ya mempertajam sisi positif dari si klien. Jadi bukan hanya membahas kesalahannya, tapi juga menguatkan setiap usaha kecil menuju perubahan. Karena dalam proses recovery, apresiasi terhadap kemajuan kecil aja itu sangat penting untuk meningkatkan self-efficacy atau keyakinan diri. Nah, setelah membahas wawancara motivational, kita masuk ke metode assessment berikutnya ya, yaitu observasi langsung. Kalau wawancara fokusnya pada cerita dari klien, tapi kalau observasi fokusnya pada perilaku yang benar-benar terlihat. Misalnya nih, gimana sih ekspresi emosinya, pola interaksi sosialnya tuh bagaimana, respon terhadap situasi tertentu seperti apa, atau perubahan perilaku selama sesi itu berlangsung. Tapi observasi langsung juga punya keterbatasan, karena manusia cenderung menampilkan versi terbaik dirinya nih, ketika sedang diamati khususnya. Makanya observasi saja nggak cukup ya, psikolog tetap perlu menggabungkan dengan metode lain. Nah, dari sini kita masuk ke metode berikutnya, yaitu diari atau riwayat hidup. Metode ini membantu psikolog memahami pola perilaku klien dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kapan perilaku adiktif muncul, apa pemicunya, seberapa sering terjadi, dan emosi apa yang muncul sebelum maupun sesudah perilaku tersebut dilakukan. Kadang dari diari sederhana aja, psikolog bisa menemukan pola yang sebelumnya tidak disadari oleh klien. Contohnya, setiap merasa kesepian saya mulai minum nih. Atau setiap habis konflik dengan pasangan, saya mulai bermain game berlebihan. Nah, jadi diari itu membantu kita tuh membuat perilaku yang tadinya otomatis menjadi lebih disadari ketika si klien itu menulis. Karena manusia hidup dalam lingkungan sosial, asesmen juga tidak bisa hanya fokus pada individu aja. Makanya ada asesmen keluarga, sosial, dan pekerjaan. Nah, kenapa ini penting? Karena kondisi keluarga, hubungan sosial, dan lingkungan kerja ya, itu sangat mempengaruhi proses muncul ataupun pulihnya perilaku adiktif.
Misalnya, seseorang yang tinggal di lingkungan yang semua temannya menggunakan zat tertentu, maka resiko untuk relapse-nya tentu lebih besar ya. Atau seseorang mengalami tekanan pekerjaan yang tinggi, sehingga menggunakan perilaku adiktif sebagai coping terhadap stres. Nah, jadi psikolog itu perlu loh memahami konteks kehidupan nyata dari klien. Bukan hanya gejala yang muncul di ruang konseling ya. Kemudian ada metode namanya tes psikometri. Nah, tes ini kan biasanya menggunakan kuesioner ya, atau alat ukur tertentu untuk melihat tingkat ketergantungan, motivasi berubah, kondisi emosional, hingga keyakinan diri individu. Dan yang terakhir adalah tes neurobiopsikologi. Tes ini digunakan untuk melihat fungsi kognitif dan kemungkinan gangguan organik akibat perilaku adiktif. Karena beberapa bentuk kecanduan dapat mempengaruhi fungsi otak, konsentrasi, memori, bahkan kemampuan pengambilan keputusan. Teman-teman, dari semua metode yang kita bahas hari ini, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Dalam psikologi, assessment itu bukan sekedar mengumpulkan data, tapi proses memahami manusia secara menyeluruh. Karena perilaku adiktif seringkali hanya bagian yang terlihat di permukaan. Sementara di bawahnya itu bisa ada luka emosional, konflik relasi, tekanan sosial, trauma, atau kebutuhan psikologis yang belum terpenuhi. Dan itulah kenapa seorang psikolog nggak cukup hanya pandai memberi saran, tapi juga harus mampu mendengar, memahami konteks kehidupan dari individu itu, dan melihat manusia secara utuh. Karena kadang yang paling dibutuhkan seseorang itu bukan hanya solusi, tapi seorang yang benar-benar mau memahami apa yang sedang dia perjuangkan.